Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fitri Andini dengan NIM 21042188. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan pemahaman saya berdasarkan video yang tertera di e-learning mata kuliah pengantar ilmu pemerintahan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Iip Permana STMT. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas apa itu administrasi publik. Administrasi publik yang kreatif dia tergantung terhadap inovasi dan manajer publik. Yang pertama itu ada inovasi. Di mana inovasi terjadi? Saat ini ketika kita berpikir di mana inovasi terjadi, tentu yang terlintas dalam pikiran kita adalah aplikasi baru, gadget, atau mobil listrik, atau hal-hal yang baru lainnya. Tetapi apabila kita merenungkan di mana inovasi perlu terjadi, kita fokus kepada barang dan layanan yang disediakan bukan oleh bisnis, melainkan pemerintah, pendidikan, infrastruktur, kesehatan, sistem politik dan hukum maupun administrasi publik. Tugas monumental negara-negara berkembang adalah menemukan cara bagi pemerintah untuk mulai berinovasi, baik itu dari bidang pendidikannya, infrastrukturnya, sistem politik dan hukumnya, dan lainnya. Untuk mendapatkan inovasi, kita bisa saja belajar dari negara-negara yang lebih besar dan lebih maju. Kita bisa saja meniru kebijakan dan layanan publik kelas dunia, tetapi itu tidak sesuai dengan negara-negara yang masih berkembang. Salah satu faktornya adalah kita terlalu miskin dari negara-negara besar tersebut. Ketika kita ingin bersaing dalam layanan publik dengan negara-negara besar, kita harus menyadari perbedaan uang atau aset dari negara berkembang dan negara besar. Yang kedua ada manajer publik. Lalu, apa yang harus kita lakukan agar manajer publik kita menjadi lebih baik? Yaitu dengan merekatkan hubungan bakat dan dampak dalam konteks sektor publik untuk alasan bebas dan saling terkait. Nah, manajer publik yang sukses berdasarkan strategi proaktif dan koheren yang jelas. Sedangkan untuk manajemen strategis yaitu mengetahui filosofi memimpin yang dimulai dari cerita yang jelas baik di organisasi maupun komunitas. Caranya itu yang pertama, organisasi yang dikelola secara strategis dibangun di atas dasar bakat yang kuat. Karena strategi dapat memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Yang kedua, strategi yang baik untuk menyelesaikan masalah dalam mengelola organisasi. Strategi yang jelas dan menarik memberikan banyak arti bagi profesional sektor publik. Nah, profesional berbakat tidak memerlukan rujukan hukum. Dari pembahasan tadi, menurut pemahaman saya ada hal-hal yang harus dilakukan baik itu manajer publik atau kita sebagai warga. Yang pertama yaitu dari segi manajer publik dulu. Manajer publik harus membuat perubahan di dunia yang begitu umum, terutama di generasi milenial dan pasca milenium. Manajer publik harus menciptakan inovasi-inovasi baru serta strategi yang sesuai dengan negaranya. Sedangkan untuk kita sebagai warga negaranya, kita sebagai warga negara yang terlibat harus menuntut dari publik agar pejabat sektor mengambil beberapa pelajaran yang terbukti dari manajemen strategis untuk topi dan memiliki keberanian untuk bertindak. Tidak hanya sebagai administrator, tetapi sebagai administrator publik yang menciptakan nilai. Dan di dalam demokrasi kita juga dapat memilih di antara rencana realistis, bukan slogan kosong maupun janji palsu. Nah, yang terakhir yaitu ada sindiran bagus, itu sindiran terkenal dari seorang jurnalis Amerika, yaitu berbunyi, jika Anda tidak menyukai strategi yang Anda lihat diterapkan di kota Anda, sekolah Anda, rumah sakit Anda atau negara Anda, keluar dan beri ucapan dan buat ucapan. Sekian dulu presentasi dari pemahaman saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.